Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, menanggapi permintaan beberapa kawan untuk membahas tema fikih, sahabat iman. Maka insya Allah di video kali ini akan menjadi video perdana dari kajian fikih kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa bersambung. Tema tentang fikih ini memang sahabat iman bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang paling mendasar dari setiap muslim karena terkait langsung dengan ibadah yang merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Islam terhadap setiap muslim. Dan itu bisa skalanya harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan bisa tahunan. Nah sahabat iman, fikih itu kan memang mengatur misalnya kapan Anda harus beribadah, kemudian syaratnya apa saja, pembatalnya apa saja, gimana cara melakukan ibadah itu semua diatur dalam fikih sahabat iman. Nah maka sekali lagi fikih itu merupakan tema yang memang sangat mendasar dan urgen bagi setiap muslim. Harapannya mudah-mudahan video ini bisa bersambung terus, berlanjut, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah membahas atau ngaji fikih ini sampai benar-benar kebutuhan-kebutuhan dasar kita dari fikih ini bisa terpenuhi sahabat iman. Harapan yang lain semoga apa yang kita jelaskan nanti bisa dipahami dengan mudah oleh sahabat-sahabat semuanya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung masuk saja ke tema besar yang paling pertama. Dan biasanya tema besar paling pertama dalam kajian fikih itu sahabat iman adalah toharah. Jadi kita masuk ke kitab toharah. Insya Allah dari kitab toharah sebagai tema besar ini akan ada tema-tema kecil ya sahabat iman. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tohara. Tohara itu adalah bersuci. Nah, innahu ittafaqal muslimun ala anna toharata syar'iyyata toharatani. Para ulama muslim dalam hal ini khususnya adalah ahli fikih, mereka bersepakat bahwa toharah atau bersuci secara syar'i itu ada dua macam. Pertama adalah toharatun minal hadas, yaitu bersuci dari hadas. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya sahabat iman, hadas itu apa? Hadas itu adalah kondisi di mana seorang muslim tidak diperkenankan untuk melakukan satu ibadah tertentu kecuali jika dia sudah bersuci dari kondisi itu. Contoh, misalnya Anda dalam kondisi tidak ada wudhu. Dalam kondisi tidak ada wudhu, Anda tidak diperkenankan untuk melakukan sholat kecuali setelah Anda berwudu. Nah, itu yang dimaksud dengan taharatun minal hadas. Lalu jenis taharah yang kedua sahabat iman adalah taharatun minal khubuts, bersuci dari khubuts. Nah, maka pertanyaannya lagi adalah al-khubuts itu apa? Nah, sahabat iman, khubuts itu adalah kotoran atau najis yang keluar dari dalam tubuh manusia. Contoh BAK, BAB, atau darah sahabat iman. Maka taharatun minal khubuts itu artinya bersuci dari najis atau kotoran yang keluar dari dalam tubuh manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, wattafaqu ala anna taharata minal hadasi salasatu anwa. Setelah itu para ulama muslim juga bersepakat bahwa taharah minal hadas atau bersuci dari hadas, masih ingat tadi ya sahabat iman, hadas itu apa? Bersuci dari hadas itu ada 3 macamnya. Yang pertama, wudu dengan cara berwudu. Lalu yang kedua, ghusl. Ghusl itu artinya mandi janabat atau mandi junub, atau yang sering juga kita pakai istilahnya adalah mandi besar sahabat iman. Lalu yang ketiga, badalun minhuma, pengganti dari keduanya, wahuwa at-tayammum, yaitu tayammum. Jadi tayammum bisa sebagai pengganti wudu, bisa juga sebagai pengganti mandi janabat atau mandi besar. Wa dzalika litadammuni ayatil wudu'i alwaridatu fi dzalika. Nah, dalilnya adalah bahwa 3 jenis taharah dari hadas ini itu sudah dimuat perintahnya di dalam satu ayat yang disebut ayat wudu. Dan ayat yang dimaksud ada di surah Al-Maidah ayat 6 sahabat iman. Mari kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman. Idza qumtum ilas salat, kalau kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian hendak menunaikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Selanjutnya, wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki sampai ke mata kaki. Nah, 4 bagian tubuh yang diperintahkan untuk dibasuh dan diusap di dalam ayat ini adalah anggota wudhu. Maka perintah ini adalah perintah wudhu. Lalu dilanjutkan di dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Nah, bersuci dari junub itu, sahabat iman, disebut sebagai mandi junub atau mandi janabat. Nah, jadi ini ayat memerintahkan tentang jenis taharah minal hadas yang kedua, yaitu mandi janabat. Lalu perintah yang ketiga ada di lanjutan ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum mardha. Dan jika kalian dalam kondisi sakit, au ala safar, atau sedang dalam perjalanan musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kamu baru saja buang air besar, au lamastumun nisa, atau baru saja selesai menyentuh perempuan, itu artinya melakukan hubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan ada air, maka solusinya apa? Fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci atau bersih. Nah, ini adalah perintah tayamum. Jadi sahabat iman, ayat ini sudah memerintahkan 3 jenis bersuci dari hadas tadi itu. Wudu, kemudian mandi janabat, dan yang ketiga adalah tayamum. Sahabat iman, sekarang kita masuk ke bab yang pertama dari kitab Thaharah. Bab 1 dari kitab Thaharah, yaitu bab wudu, sahabat iman. Insya Allah di bab wudu ini akan ada kurang lebih 12 subtema lagi yang kita akan sebut sebagai pembahasan 1, pembahasan 2, dan pembahasan ketiga, dan seterusnya, sahabat iman. Kita masuk ke bahasan yang pertama. Bahasan yang pertama ini terkait dengan dalil wudu, lalu kepada siapa wudu itu diwajibkan, dan selanjutnya kapan wudu itu diwajibkan. Fa'amad dalilu ala wujubiha. Yang pertama, adapun dalil diwajibkannya berwudu itu, fal kitab was sunnah, maka itu bersumber dari Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah, dan juga bersumber dari as-sunnah. Amma Alkitab, adapun dalil yang bersumber dari Alkitab, yaitu Al-Quran, faqauluhu ta'ala, berarti adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, sahabat iman. Dan tidak perlu kita ulangi kembali ya. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, sahabat iman. Nah, surah Al-Maidah ayat 6 itu, fa innahu ittafaqal muslimuna ala anna imtithala hadzal khitab wajibun. Para ulama sepakat bahwa melakukan perintah di dalam ayat yang tadi itu, perintah wudu tadi itu, adalah wajibun ala kulli man lazimathus shalat. Wajib untuk dilakukan bagi setiap muslim yang hendak menunaikan salat. Id adakhala waktuha, ketika waktu salat itu sudah tiba. Amma as-sunnatu, adapun dalil perintah wudu yang bersumber dari as-sunnah, faqauluhu alaihi salatu wassalam, maka adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat seorang muslim, seorang hamba, bighairi tahurin, tanpa bersuci, artinya tanpa wudu ya, sahabat iman. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang yang berada dalam kondisi hadas. Mudah-mudahan masih ingat tadi itu ya. Allah tidak menerima salat seseorang yang dalam kondisi hadas hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Nah, ini ayat dan hadis yang menjelaskan tentang dalil diperintahkannya wudu. Selanjutnya, sahabat iman, wa amma man tajibu alaihi, adapun siapa yang diwajibkan untuk berwudu, fahuwal balighul aqil, maka yang pertama adalah mereka yang sudah balik. Nah, itu artinya yang belum balik belum wajib wudu, sahabat iman.
Lalu yang kedua adalah al-aqil, yang berakal. Dan itu artinya mereka yang tidak berakal, baik itu gila atau dalam kondisi kehilangan akal yang lainnya, maka mereka tidak diwajibkan untuk berwudu. Wa dzalika aidan tsabitun bis sunnati wal ijma', dan ini juga berdasarkan as-sunnah, dalil yang bersumber dari as-sunnah. Nah, dan ijma' para ulama. Amma as-sunnatu, adapun yang bersumber dari as-sunnah, faqauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena dari 3 golongan atau 3 kelompok. Nah, yang dimaksud dengan diangkat pena itu artinya tidak diwajibkan baginya suatu ibadah tertentu. Jadi artinya rufi'al qalam, orang itu tidak diwajibkan untuk ibadah. Nah, termasuk diantaranya berarti tidak diwajibkan untuk melakukan wudu. An salasin, dari 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu siapa? Yaitu kata Rasulullah, anin naim hatta yastayqidha, dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Lalu yang kedua, anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil yang belum dewasa hatta yahtalima, sampai dia memasuki usia dewasa. Nah, ini dalil yang tadi menunjukkan bahwa bagi anak yang belum dewasa tidak diwajibkan untuk berwudu. Atau wudu itu hanya diwajibkan kepada mereka yang sudah berusia dewasa. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, wal majnuni hatta yafiqa, tidak diwajibkan berwudu bagi orang yang sedang dalam kondisi majnun, kehilangan akal atau gila, hatta yafiqa, sampai akalnya kembali. Ini poin yang kedua, sahabat iman. Selanjutnya yang berikutnya, wa amma mata tajibu, kapan wudu itu diwajibkan. Artinya sahabat iman, kapan Anda wajib untuk berwudu? Fa idza dakhala waqtu sholati, yang pertama Anda diwajibkan untuk berwudu, yang pertama adalah ketika masuk waktu sholat. Au aradal insanu al-fi'lal ladzi al-wudu syartun fihi, atau kondisi yang kedua di mana Anda diwajibkan untuk berwudu adalah ketika Anda hendak melakukan satu amal soleh, satu ibadah, di mana ibadah itu tidak dapat dilakukan kecuali dalam kondisi wudu. Contohnya apa sahabat iman? Contohnya adalah tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu oleh sebagian ulama ahli fikih mengatakan bahwa wajib untuk berwudu. Artinya kalau Anda tawaf, tidak boleh ketika Anda tidak dalam kondisi wudu. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, at-tawafu bil baiti bimanzilati as-sholati. Tawaf di Ka'bah itu sama posisinya dengan salat. Nah, mereka yang memahami bahwa tawaf wajib untuk ada wudu, wajib untuk berwudu sebelum tawaf, mereka mengatakan bahwa sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa tawaf itu sama posisinya dengan sholat, itu artinya keduanya membutuhkan wudu. Nah, ini kondisi yang kedua di mana kita diwajibkan untuk melakukan wudu. Selanjutnya sahabat iman, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua dari bab wudu ini. Pembahasan yang kedua ini sahabat iman terkait dengan kedudukan niat sebelum berwudu. Kita lihat, ikhtalafa ulama'ul amsar. Para ulama amsar, ahli fikih, mereka berbeda pendapat. Halin niyatu syartun fi sihhatil wudu amla. Apakah niat itu adalah syarat sahnya wudu ataukah tidak? Ba'da ittifaqihim ala ishtiratin niyati fil ibadat. Dan sebelum mereka berbeda pendapat dalam persoalan ini, mereka sudah bersepakat para ulama itu bahwa semua ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, maka wajib adanya niat. Semua ibadah mahdhah wajib adanya niat. Adapun ibadah mahdhah itu apa, nanti akan kita jelaskan setelah ini. Tapi yang jelas bahwa para ulama sepakat bahwa ibadah mahdhah harus ada niatnya. Tidak sah ibadah mahdhah tanpa niat. Liqaulihi ta'ala, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa niat dalam ibadah mahdhah itu wajib ya sahabat iman.
Ketika Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat iman, ketika Allah katakan mengikhlaskan niat ibadah itu untuk Allah, itu artinya wajib ada niatnya. Karena untuk bisa menentukan Anda ikhlas lillahi ta'ala ataukah tidak, itu ditentukan oleh niat. Nah, sekali lagi, ini adalah ibadah mahdhah ya sahabat iman. Dalil yang menunjukkan bahwa niat itu wajib berdasarkan kesepakatan para ulama di balik setiap ibadah mahdhah. Dalil yang berikutnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal soleh itu tergantung pada niatnya. Nah, amal soleh yang dimaksud sahabat iman adalah ibadah mahdhah. Nah, kita lihat, jadi tadi para ulama terkait dengan niat ini, posisi niat ini dalam wudhu, mereka berbeda pendapat. Apakah dia syarat sahnya wudhu ataukah tidak? Fadhahaba fariqun minhum, kelompok yang pertama mereka mengatakan bahwa annaha syartun, bahwa niat itu adalah syarat sahnya wudhu. Artinya tanpa niat, wudhu Anda tidak sah. Wa huwa madhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Dan ini adalah madhab Syafi'i, madhab Malik, dan madhab Imam Ahmad. Nah, kalau ini adalah madhab tiga imam itu, berarti ini nantinya disebut sebagai madhab jumhurul fuqaha atau jumhurul ulama. Madhab mayoritas para fuqaha atau para ulama. Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan annaha laisat bisyartin, niat bukan syarat dari wudhu itu. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, dan ini adalah madhab Imam Abi Hanifah. Nah, sahabat iman, yang jadi pertanyaannya, apa yang memicu perbedaan pendapat para ulama terkait dengan persoalan ini? Kita lihat. Wa sababu ikhtilafihim, sebab perbedaan pendapat mereka adalah taraddudul wudu baina an yakuna ibadatan mahdhah. Posisi wudu ini antara dia masuk dalam kategori ibadah mahdhah, ya, atau baina an yakuna ibadatan ghairi mahdhah, atau dia tidak termasuk bagian dari ibadah mahdhah. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah dan apa yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu sahabat iman adalah ibadah ghairu ma'qulatil makna. Nah, ibadah yang secara sederhana akal kita itu nggak bisa menangkap tujuannya itu apa. Tujuannya itu apa? Wa innama yuqsadu biha al-qurbatu faqat. Yang kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk melakukan itu saja. Kita diperintahkan untuk melakukan itu, dan kalau kita melakukan itu, kita akan dekat dengan Allah, kita akan dapat pahala, kita akan selamat dunia akhirat. Itu aja yang kita tahu. Tapi bahwa secara sederhana logika kita nggak bisa menangkap apa sih tujuannya. Contohnya apa sahabat iman? Contohnya sholat. Kita diperintahkan untuk ngapain? Takbiratul ihram, baca doa iftitah, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, lalu surah-surah pilihan, ruku, sujud, i'tidal. Gerakan-gerakan ini sahabat iman, kita nggak pernah tahu tujuannya itu apa, selain bahwa kita diperintahkan untuk melakukan hal itu. Dan selain bahwa kita dijamin dengan melakukan hal itu, kita akan selamat dunia akhirat. Hanya itu saja yang bisa kita pahami. Itu yang disebut sebagai ghairu ma'qulatil makna. Kita nggak bisa mencerna makna di balik itu secara langsung, secara sederhana. Nah, kalau ibadah mahdhah ini, maka wajib ada niatnya. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah ma'qulatil makna, ibadah yang memang logika dasar kita manusia langsung bisa memahami tujuannya apa. Nah, contoh misalnya sahabat iman, hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu disebut ibadah ghairu mahdhah. Kenapa? Karena kita tahu melakukan hubungan suami istri itu memang kebutuhan manusia. Kebutuhan syahwat manusia, Anda melampiaskan syahwat Anda dengan cara yang halal. Nah, atau kalau enggak untuk mendapatkan keturunan. Itu ibadah ghairu mahdhah namanya. Dan ghairu mahdhah ini enggak butuh niat sahabat iman. Anda melakukan hubungan suami istri, enggak butuh niat. Atau contoh yang lain misalnya, apalagi contoh yang lain? Mandi biasa maksudnya ya. Anda mandi untuk apa? Biar badannya bersih. Makan untuk apa? Biar perutnya kenyang.
Tidur untuk apa? Biar badan kita bisa lebih fresh. Kita istirahat dengan itu. Itu semua disebut ibadah ghairu mahdhah. Dan di sini nggak butuh niat. Nah, maka pertanyaannya, wudhu itu masuk dalam kategori mana? Kalau dia masuk dalam kategori ibadah mahdhah, berarti wajib ada niatnya. Tapi kalau dia masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah, berarti tidak butuh adanya niat. Maka sekali lagi, pertanyaannya masuk dalam kategori mana? Nah, sahabat iman, yang kami lihat sebagai pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini adalah tentu pendapat jumhurul fuqaha tadi itu, mayoritas para fuqaha, bahwa niat wajib dibalik wudhu. Harus ada niatnya. Kalau nggak ada niat, maka tidak sah wudhunya. Alasannya apa? Alasannya karena, mari kita lihat wudhu itu sahabat iman. Anda kalau dalam kondisi batal, atau dalam kondisi misalnya ya, dalam kondisi wudhu, tiba-tiba Anda kentut. Berarti batal dong wudhunya. Ketika wudhunya batal, kan Anda harus wudhu kembali. Saat Anda wudhu kembali, yang Anda basuh apa? Kan yang dibasuh adalah wajah, yang dibasuh adalah tangan, yang diusap rambut, yang dibasuh adalah kaki. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan kentut tadi itu. Yang kentut yang mana, yang Anda basuh yang mana. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda membasuh itu semuanya, kan bukan untuk bersih-bersih. Ya kan? Kalau mandi biasa kan jelas kita pakai sabun, bersih-bersih, badan kita jadi bersih. Nah, maka oleh sebab itu kesimpulannya, wudhu ini termasuk bagian dari ibadah ghairu ma'qulatil makna, yang tidak dapat kita pahami secara sederhana apa makna dibalik itu, selain bahwa kita diperintahkan sebelum sholat untuk melakukan wudhu. Nah, sahabat iman, dengan begitu maka niat sebelum berwudhu hukumnya adalah wajib. Nah, sahabat iman, ini dua poin pembahasan dari bab wudhu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Insya Allah untuk pembahasan-pembahasan yang berikutnya akan kita kaji di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.